Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Bayu Ahmad Rizky dengan NPM 216. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas UAS saya yang menurut soal UAS ini adalah NPM modulus 5 plus 1. NPM saya adalah 216, sehingga apabila dijumlahkan saya mendapatkan nomor 2 urutan modulnya, yaitu percabangan. Nah, baiklah, ini adalah modul saya yang sudah saya kumpulkan. Karena saya mendapatkan bagian modul 2 percabangan, ini adalah dasar teorinya, yaitu modul 2 percabangan adalah kondisi merupakan salah satu kondisi konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk melakukan seleksi atau percabangan atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, dalam percabangan suatu blok kode akan dieksekusi jika diberikan atau terpenuhi nilai benar adalah true, dan apabila dilewati kondisinya atau salah, maka akan bernilai false. Percabangan biasanya digunakan untuk mengendalikan alur program berdasarkan kondisi yang ada, sehingga program dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi yang diberikan. Salah satu bentuk percabangan yang umum digunakan adalah if dan else, yang memungkinkan pemilihan dua blok kode yang berbeda tergantung pada apakah kondisi yang diberikannya yuk benar atau salah, true or false. Contoh dasar teori lainnya adalah switch statement yang digunakan untuk melakukan koleksi kondisi dengan banyak pilihan. Pada kondisi switch ini, suatu ekspresi akan dievaluasi dan hasilnya akan dibandingkan dengan beberapa nilai yang mungkin. Dan apabila cocok, maka salah satu nilai yang didefinisikan dalam switch tersebut, maka blok kodenya akan sesuai dieksekusi. Percabangan akan sangat penting dalam pemrograman karena memungkinkan program untuk mengambil keputusan secara dinamis dan mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi yang ada. Dengan penggunaan yang tepat, percabangan dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dan fungsionalitas suatu program. Nah, di sini saya pada soal praktikum percabangan saya mendapatkan soal pada tugas 2, yaitu pegawai yang mendapat tunjangan yang tergantung dari jumlah anaknya. Setiap anak mendapatkan tunjangan sebesar Rp100.000. Dan gaji pegawai yang bersangkutan juga akan dipotong untuk keperluan asuransi. Besarnya potongan adalah sebesar 5% dari gaji kotor untuk jumlah anak sama, atau kurang dari 2, dan sebesar 7% untuk jumlah lebih dari 2. Tujuan soal ini adalah menghitung tunjangan pegawai berdasarkan jumlah anak yang dimiliki dan potongan asuransi berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Karena ini eh, soalnya mencari gaji bersih dan juga tunjangan gaji kotor menurut jumlah anaknya, sehingga algoritmanya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah start. Setelah start adalah menginput jumlah anak, lalu hitung tunjangan anak dengan cara jumlah anak dikali 100.000, output hasil tunjangan anak, jadi hasil tunjangan anak-anaknya itu ditampilkan, lalu input gaji kotor yang diinginkan, decision dengan jumlah anak lebih dari 2. Artinya kita masuk ke percabangan ya. Dengan output apabila jumlah anak yang dimasukkan oleh user itu lebih dari 2, maka tampilannya adalah jumlah anak yang dimasukkan lebih dari 2. Sedangkan apabila kurang atau sama dengan 2, maka tampilannya adalah jumlah anak yang dimasukkan kurang dari 2, atau ini sama dengan ini, kurang atau sama dengan dari 2. Jika jumlah anak sama atau kurang dari 2, maka termasuk false atau no. Jadi, yang lebih dari 2 tadi termasuk yes. Bisa saja dibalik karena ketentuannya juga, misalnya ini ya, decision dengan jumlah anak kurang dari 2. Berarti yang jumlah anak lebih dari 2 ini termasuk no. Begitu juga sebaliknya, dapat dibolak-balik. Jika jumlah anak sama atau kurang dari 2, maka termasuk false atau no. Sehingga hitung potongan asuransi sebesar 5% dari gaji kotor lebih dari 2, maka termasuk true atau yes. Sehingga hitung potongan asuransi sebesar 7% dari gaji kotor. Lalu, output hasil potongan asuransi berdasarkan jumlah anaknya.
Hitung gaji bersih dengan cara mengurangi potongan asuransi dari gaji kotor dan menambahkan tunjangan anak. Berarti gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi potongan asuransi ditambah tunjangan anak. Lalu selanjutnya output jumlah hasil gaji bersihnya dan N. Untuk flowchart manualnya adalah seperti berikut. Input jumlah anak, hitung tunjangan, output hasil, tunjangan, input gaji kotor, lalu if else, apabila anak lebih dari 2, maka true, anak kurang dari 2, maka false atau no. Kalau lebih dari 27% gaji kotor, kalau kurang atau sama dengan 2 adalah 5% dari gaji kotor. Lalu output hasil potongan asuransi berdasarkan jumlah anak, hitung gaji bersih dengan rumus gaji kotor dikurangi potongan asuransi tambah tunjangan anak. Lalu output hasilnya. Selanjutnya adalah flowchart raptor. Kita bisa membuat kembali flowchart raptor sesuai dengan algoritma ya. Saya akan mencoba membuat flowchart dan programnya kembali lagi. Sebentar. Yang pertama adalah input jumlah anak. Berarti kita akan masukkan jumlah anaknya. Memasukkan jumlah anaknya, dimasukkan jumlah anak, jumlah anak. Setelah itu kita akan menghitung tunjangan anak, tunjangan tunjangan anak dikali 100.000. Ya, setelah itu output hasil tunjangan anak. Tunjangan anak. Tunjangan anak. Oke. Setelah output hasil tunjangan kita input gaji kotornya sesuai yang diinginkan ya. Masukkan gaji kotornya. Gaji untuk variabelnya gaji underscore kotor. Lalu setelah itu decision berarti kita ini mulai percabangan. Apabila jumlah anak lebih dari 2. Output apabila jumlah anak lebih dari 2, maka tampilan jumlah anak yang dimasukkan lebih dari 2. Kita akan memberikan output apabila user memberikan jumlah anak, maka akan kita tampilkan misalnya kalau lebih dari 2, maka outputnya jumlah anak yang dimasukkan lebih dari 2. Kalau kurang berarti juga sebaliknya. Output jumlah anak yang dimasukkan lebih dari 2. Kita save dulu ya. OAS Pro. Kalau kurang dari 2 berarti cuma yang masukkan sama atau kurang
dari jiwa. Setelah itu jika jumlah anak sama atau kurang dari dua maka termasuk dari satu. Oh, setelah itu kita akan menghitung rumusnya masing-masing rumus apabila anaknya lebih dari dua ataupun kurang dari dua. Jika jumlah anak lebih dari dua maka termasuk itu 7% dari gaji kotor. Itu potong asuransi 7% berarti 7/100 dikali gaji kotor. Bila kurang atau sama dengan dengan asuransi 5% lah kali gaji kotor. Oke, selanjutnya kita output hasil potongan asuransi berdasarkan jumlah anaknya. Jadi jumlah potongan asuransi besar asuransi adalah sebesar potongan asuransi dan masalah sedang kau salah input tanda petik. Selanjutnya adalah kita menghitung gaji bersih dengan rumus gaji kotor itu kurangi potongan asuransi. Berarti gitu. Set variabelnya kita gaji bersih. Dengan rumusnya gaji kotor dikurangi tunjangan ditambah asuransi gaji kotor dikurangi asuransi ditambah tunjangan anak potongan asuransi basis tunjangan selanjutnya adalah output jumlah hasil gaji bersih. Sehingga hasil gaji bersihnya sebesar gaji bersih. Oke, kita akan coba ya. Masukkan jumlah anak, misalkan anaknya 3. Gaji kotornya 10 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sepertinya ada yang salah. Sebentar. Oh, ini. Detiknya terlalu. Iya. Jumlah anak. Sebentar. Kita lihat dulu. 10 juta.
Otomatis anaknya kan tiga, berarti jumlah anaknya lebih dari dua dan itu masuk yes. Untuk ketemuan asuransinya adalah 7.100 dikali gaji kotor. Ini hasilnya ya. Tunjangan anak 300.000. Jumlah yang anak yang dimasukkan lebih dari dua karena saya masukkannya tiga. Jumlah potongan asuransinya sebesar 7 juta. Tinggal lagi bersihnya 9.600.000 rupiah. Kalau chartnya sudah bekerja, sudah terlihat eh, outputnya bagaimana. Ini adalah hasil cuaca wawancara saya yang saya buat waktu tugas 2 yang lalu. Ini saya buat kembali untuk memastikan bisa atau tidak dan juga menjelaskan. Nah, program ini kita akan buat kembali lagi dan juga uji cobanya juga sekalian untuk mempresentasikan bagaimana langkah-langkahnya. Buat FC dulu. Oke. Hmm. Saya akan menjelaskan waktu coding ini selesai, jadi mau disimak saja. Hmm, Boleh proseskan rotor saja. Hmm. Jumlah anak dan anak. Tadi kita input jumlah anak. Yang variabelnya jumlah anak, tunjangan anak, gaji kotor, potongan asuransi, gaji bersih. Gaji kotor, potongan asuransi, dan gaji bersih. Dan masukkan jumlah ya jumlah anak. Ini kan jumlah anak. Sebentar. Nah, teman-teman itu sebentar. Dan jumlah anak. Kemudian berhitung tunjangan anak. Jumlah anak dikali 100.000 F tunjangan anak tunjangan tunjangan ya kita masukkan nominal rupiahnya. So, karena tunjangan untuk variabelnya ini selanjutnya hmm, gaji kotor berarti gaji kotor. Oh iya benar. Kita print dulu. Gaji kotor, masukkan gaji kotor. Gaji kotor.
dan gaji kotor. Gaji kotor. Nah, lalu kita masuk ke if else-nya, jumlah kita ubah bias. Ada masalah itu juga 100 kurang 500. Berarti kita if ini lebih tidak berubah. Oke, tentang jumlah anak. Jumlah anak yang dimasukkan lebih dari lalu kita masukkan sini. Kita hitung dengan asuransinya dan bonus lebih dari 27, berarti 17% 0,1 kita ambil 100. Kita dapat oke, setelah itu kita else untuk yang kurang dari 2 atau something 2. Ini jumlah anak yang dimasukkan sama atau kurang dari 2. Kita hitung dengan asuransi dengan nilai ini dikenal betul. Coba kita lihat. Oke, benar. Eh, Sepertinya benar, kita lanjutkan di output bawahnya yang jumlah utang asuransi. Di sini kita tahu output punya jadi jumlah utang sebesar benar teman terus. Oke. Oh iya, variabelnya lupa saya tulis. Potongan asuransi. Oke, sudah benar. Oh, ini salah. Sebentar. Eh, menghitung gaji bersih. Jadi langsung saja hitung gaji bersih sama ini. Gaji total dikurangi dengan asuransi ditambah tunjangan. Lalu kita upload hasil gaji bersih seperti benar sehingga hasil gaji bersihnya sebesar untuk jelaskan gaji bersih. Selesai dari konklusi. Coba kita execute komponen run. Terus algoritma. Ada yang salah. Kita lihat yang salah apa di sini. Apa yang salah ya? Kita lihat kembali. Oh, ternyata kok. Astagfirullahaladzim. Nah, sudah bisa. Alhamdulillah. Kita coba masukkan jumlah anak adalah 3. Dan yang anaknya sudah terlihat 300.000. Masukkan gaji kotornya, kita masukkan sebanyak 10 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jumlah anak dimasukkan lebih dari 2 karena kami punya 3. Jadi jumlah utang asuransinya adalah sebesar 700. Iya, 700.000. Sehingga hasil gaji bersihnya sebesar 9.600.000 rupiah. Di sini komennya berhasil, source code-nya di sini berhasil. Di program ini saya menggunakan variabel jumlah anak, tunjangan anak, gaji kotor, potongan asuransi, dan gaji bersih. Untuk menyimpan nilai-nilai yang diperlukan dalam perhitungan soal. Di sini kita pertama-tama disuruh input dan masukkan jumlah anak sehingga saya printf jumlah anaknya karena ini cuma sangat penting untuk perhitungan di bawahnya. Kita scan F jumlah anak lalu kita hitung tunjangan anak dengan rumus seperti soal, lalu kita masukkan gaji kotor, printf gaji kotor, kita else apabila jumlah anak lebih dari 2, kita print if jumlah anak yang dimasukkan lebih dari 2.
Jumlah rumusnya 7/100. Apabila kurang atau sama dengan 2, else jumlah anak yang dimasukkan sama atau kurang dari 2. Lalu kita output hasil dari jumlah potongan asuransinya kita output jadi jumlah potongan asuransi sebesar bla 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 bla. Lalu kita hitung gaji bersihnya dengan minus gaji kotor dikurangi potongan asuransi ditambah tunjangan anak. Dan hasilnya sehingga hasil gaji bersihnya sebesar seperti kemarin tadi. Nah, ini. Eh, Cukup sekian dari presentasi saya dalam modul 2 percabangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Dan banyaknya kekurangan saya dalam mengerjakan tugas ini tadi. Saya dilihat ketinggiannya mungkin ada yang salah sedikit. Tapi saya berterima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.